Nah ini lagi wangian Bupati Subang 26 tahun 28. Jangan nambah istri, tidak boleh, harus setia pada istrinya. Kamu bermain dengan wanita lain, urusannya panjang dengan saya. Kades jeung Lurah Nanto. Mana kadesnya? Mana lurahnya? Nah, silakan Ibu kembali. Kenapa saya undang para menteri ke Jabar dan lengkap? Karena nyelesain Jabar itu nyelesain Indonesia. Peluk ini. Jadi pergi dulu ya Mama Mia. Yuk sana. Pi nonton Pi. Papi juga ikut, papi ikut, papi. Ayo, Papi. Oh, ayo papi, ayo. Yuk. Sehat. Alhamdulillah. Ayo. Wow. Bisa udah besok ya? Lagi aja. Dia kan menentang upaya saya untuk menekan angka pinjol. Ray. Yang jauh-jauh dari Ibu Golkar, anak dari Subang. Teteh juga. Jadi dakwah sudah dibuka. Itu rumah bisa dakwah di Palembang gitu. Sir. Ada 5 juta ya. Ini Prabu Siliwanginya udah banyak ya kata-kata. Gagal sekarang Prabu Siliwangi. Sih jadi nama zaman kerajaan. Ya kita mau bikin ini apa namanya drama cerita tentang Prabu Siliwangi sampai istri-istri. Dia kira-kira jadi nama zaman Prabu Siliwangi. Dulu balang. Dulu balang. Ada Sulaiman dulu. Katanya alhamdulillah, baik di dulu karena cuma daratan gitu harus. Oh, ada di sini. Dan hari ini para bupatinya lengkap. Nah ini lagi wangian Bupati Subang 26 tahun 26 ya Pak? 28. Jangan nambah istri, tidak boleh, harus setia pada istrinya. Kamu bermain dengan wanita lain, urusannya panjang dengan saya. Tepuk tangan ya. Kades jeung Lurah Nanto. Mana kadesnya? Mana lurahnya? Nah, silakan Ibu kembali. Kenapa saya undang para menteri ke Jabar dan lengkap? Karena nyelesain Jabar itu nyelesain Indonesia. Penduduknya hampir 50 juta. Kemiskinan di Jabar selesai, kemiskinan Indonesia selesai. Keluarga berencana di Jabar selesai, keluarga berencana di Indonesia selesai. Kemudian angka kematian ibu dan anak selesai.
menurun, bahkan zero, maka Indonesia selesai. Stunting di Jabar selesai, Indonesia selesai. Sampah di Jabar selesai, Indonesia selesai. Jadi kalau mau menyelesaikan Indonesia, mulailah dengan membangun Jawa Barat istimewa. Saya menggunakan logika berpikir bahwa kalau rakyat kita terus-terusan didorong pendapatannya, tetapi tidak berpikir pengeluarannya, sampai tuntas tidak akan selesai. Salah satu strategi yang dilakukan adalah ketika dana pendidikan tinggi, bos dibayarkan, ada bos provinsi, maka orang tua tidak boleh ada lagi pengeluaran. Untuk apa? Untuk menekan angka kemiskinan. Apa yang tidak boleh? Tidak boleh lagi ada wisuda dari mulai TK sampai SMA. Karena itu pembiayaan. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik. Ini. Nah, ini harus selesai. Dalam tahun ini harus selesai. Yang kedua, darurat sampah. Sampah plastik menggunung di sungai. Sampah plastik menggunung di sawah. Sampah plastik menggunung di tepi-tepi jalan. Darurat sampah. Hujan deras, kemudian terjadi penyumbatan, banjir. Harapan saya dengan pertemuan ini nanti Menteri Sosial itu bisa menggerakkan para pendamping PKH. Mereka mengedukasi warganya bagaimana caranya nanti para penerima dana PKH dan bantuan Kemensos yang sangat besar itu menjadi orang yang produktif. Yang penerima bantuan sosial jangan berubah menjadi orang yang pemalas karena tiap bulan dapat jatah dan bantuan. Nah, kemudian di ketahanan pangan, ini yang terjadi di desa. Orang-orang males jadi tukang tandur, males jadi tukang ngaramet, males jadi tukang drep. Kenapa? Baturnya menang 20 kilo teguh tanur. Justru menurut saya, orang yang terima bantuan sosial usianya produktif harus didorong ke sawah, nanam jagung, nanam padi, nanam cengkeh, nanam cabai. Kalau hari ini harga cabai diperbincangkan, saya ingin para pendamping PKH nanti, orang-orang para penerima PKH kasih bibit, suruh nanam cabai, suruh nanam jagung, suruh menjadi orang produktif, dapat bantuan, jangan tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas hanya mengandalkan bantuan. Itu saya ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memelopori sebuah pertemuan terintegrasi dan nanti akan terintegrasi terhadap kebijakan provinsi. Desa yang aktif ngurus sampah maka bantuannya cair. Desa yang sampahnya tidak diurus, kepala desa anak kawin wae tertulus bantuan anak. Desa yang memenuhi syarat sebagai desa yang istimewa, dia berhasil dalam KB, berhasil dalam pelayanan pendidikan rakyat, berhasil dalam penanganan kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu dan anak, tidak ada stunting, kemudian pengelolaan sampahnya baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan senilai 10 miliar rupiah. Hari ini kepala desa tidak secara umum, banyak yang baik, tidak peka terhadap lingkungan. Sampah di depan rumah dia tidak peka lagi, jalan tidak peka lagi, jukut segini tidak peka lagi. Semua terfokus pada apa? Kapan dana desa cair, kapan siltap cair, bagaimana SPJ-nya, muter kepalanya di situ saja. Aspek kepemimpinan kultural kepala desa yang melekat dalam sistem desa yang berbasis kebudayaan hari ini punah dalam pedesaan. Setiap desa kebutuhannya berbeda. Ada yang desa jalannya sudah bagus, tetapi pengelolaan air bersihnya belum ada. Ada desa yang kantor desanya bagus, tetapi pengelolaan sampahnya belum ada. Ada desa yang bagus, tetapi jalan lingkungannya buruk. Saya pikir kita harus mulai punya data desa. Saya ingin sebagai usulan ke Pak Menteri, bantuan desa disesuaikan dengan kebutuhan di desa itu. Ada datanya. Masyarakat perlu pemimpin yang ngurus, bukan pemimpin depresi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang mengayomi lingkungannya, bukan pemimpin yang stres terus-terusan. Karena kepala desa stres, maka kecamatan akan stres, kabupaten akan stres. Saya tidak mau provinsi Jawa Barat menjadi provinsi stres. Saya minta kepala desa, karena saya dekat dengan seluruh kepala desa,
Yang lalu biarkan berlalu. Kalakuan ubah heula geus. Jangan diulangi lagi. Tapi sekarang ke depan tolong rubah diri Anda, perbaiki. Kita ingin memimpin dengan baik, kita ingin Jawa Barat istimewa. Untuk itu siap? Mana siapnya? Siap. Awas ya, balik digawa di dia Tegarawe si awas kuai. Siap? Siap desanya bersih? Siap bebas stunting? Siap bebas kemiskinan? Siap bebas kematian ibu dan anak? Siap tidak nyandung? Bahwa kalau kita tidak urus desa, sejatinya kita tidak urus Indonesia. Sama maknanya dengan Pak Gubernur tadi. Kalau Jawa Barat diurus, berarti mengurus Indonesia. Nah, maka Kementerian Desa sekarang punya tagline, bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus menyukseskan Astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo yang ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Maka kalau semua kita kepung desa, insya Allah persoalan di Indonesia itu akan selesai. Maka Astacita ke-6 ini, kata-kata desa langsung disebut Bapak Ibu, membangun dari desa. Nah, oleh karena itu Kementerian Desa sudah meramu untuk menyukseskan Astacita ke-6 ini. Ada 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia, Pak. Artinya 12 aksi ini kalau dilakukan di semua desa, insya Allah persoalan-persoalan desa bisa kita urai dan ujungnya adalah kemajuan desa itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mohon 12 aksi ini dilihat dari potensi Bapak Ibu masing-masing, ya, terutama kepala desa. Kementerian Desa sekarang juga sudah meluncing festival bangun desa, Pak Gub, dan nanti akan ada juara nasionalnya. Nah, saya berharap desa-desa di Jawa Barat bisa menjadi juara-juaranya nanti, dan saya aku yakin di bawah bimbingan Pak Gubernur yang top ini, Jawa Barat tetap istimewa di Indonesia. Dengan demikian tentunya musyawarah desa kelurahan khusus telah resmi dilaunching. Karena program kesehatan itu jangkauannya luas Bapak Ibu. Yang nomor 1 kita punya stunting. Itu kita menjangkau 25 juta anak. Kita ada program imunisasi, itu menjangkau 89 juta anak plus sekolah. Makan bergizi gratis itu 82 juta. Covid dulu 200 juta. Nah, yang namanya cek kesehatan gratis, ini programnya Pak Presiden juga nih, masuk Quick itu 280 juta. Orang itu supaya sehat, dia harus tahu kondisinya gimana. Kematian paling tinggi di Indonesia itu stroke, nomor 2 jantung, nomor 3 kanker, nomor 4 ginjal. Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Apa itu? DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data ini adalah data yang harus dijadikan pedoman oleh keseluruhan, baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Pak Wihaji, saya, Pak Mendes, datanya sama. Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, datanya sama. Dan berdasarkan data itulah nanti kepala desa, lurah, pilar-pilar sosial harus menindaklanjuti di tingkat lapangan. Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah tahu semua ada yang namanya Kampung KB. Paham Kampung KB? Paham Kampung KB? Nah, nanti program saya semuanya saya alurkan ke Kampung KB. Cocok? Macam-macam. Nanti ada DAK-nya berapa, DAK fisiknya berapa, non fisiknya berapa, di masing-masing kabupaten lengkap semua. Termasuk ibu-ibu ketua PKK, tidak asing lagi tentang posyandu, tentang kader KB. Itu ada kader desa, ada kadernya Pak Menteri Kesehatan, ada kadernya kita namanya Kadin, ada bupati juga yang menyiapkan untuk, mohon maaf namanya TPD, tim penggerak desa. Ada beberapa bupati yang memberikan insentif khusus. Di Jawa Barat ada keluarga 13.826.198, terbesar se-Indonesia.
Maka saya setuju dengan Pak Gubernur tadi. Kalau semua diselesaikan di Jawa Barat, maka insya Allah sebagian besar persoalan Indonesia selesai, termasuk persoalan keluarga. Dan saya meyakini kalau keluarga selesai, semua persoalan insya Allah selesai. Allahumma amin. Allahumma amin. Pak Presiden pesan kepada saya pribadi, jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar. Yang penting ke lapangan, selesaikan masalah. Setelah ini kita nanti turun ke lapangan, selesaikan masalah Jawa Barat. Setuju? Ya. Memang gubernur kita top. Pada hari ini, Senin 28 April 2025, kami, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, para Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat, para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang membidangi sosial, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, P3AKB, serta para camat, kepala desa, dan lurah se-Provinsi Jawa Barat. Dengan ini menyatakan deklarasi Jawa Barat istimewa, yakni siap bersinergi dan bergotong royong demi mewujudkan satu, desa dan kelurahan yang tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting atau tidak ada stunting baru. Dua, desa dan kelurahan yang bebas dan kemiskinan ekstrim, serta turut menyukseskan sekolah rakyat. Tiga, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungan yang lestari. Empat, desa dan kelurahan mandiri, bebas rentenir atau bank emok, serta memiliki koperasi merah putih. 5. Desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan keluarga berencana. Demikian deklarasi Jawa Barat istimewa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat, serta apabila desa dan kelurahan tidak mampu melaksanakannya dengan baik, maka akan dikenakan pengurangan bantuan keuangan desa maupun dana kelurahan.
Juga ada tipe 36, 32 untuk tipe yang alternatif luasnya 66, 70 dan 72. Yang terakhir adalah tipe 36 alternatif 3 sesuai dengan Pokmen. Prototip dan perluapan ini tersedia dalam CBG sehingga ini dapat dipilih untuk memudahkan kita dalam memproses persetujuan bangunan gedung tersebut. Apabila tipe ini dipilih, prosesnya itu maksimal 3 hari kerja selesai terbitnya persetujuan bangunan gedung tersebut. Namun apabila permohonan persetujuan bangunan gedung tidak memakai tipe yang sudah disediakan di CBG ini, maka ini prosesnya akan memakan waktu. Jadi hari ini kita ada rakor dengan Kementerian Perumahan dan Pemukiman, termasuk juga dengan PUPR. Kita dalam mensukseskan program 3 juta rumah dari Pak Presiden, kita hadir hari ini untuk berkoordinasi dan mencoba mencari formula yang paling tepat untuk peluncuran 3 juta rumah ini ke depannya, sehingga ada kolaborasi antara pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat. Alhamdulillah Subang hari ini insya Allah kita akan dapat sekitar 35 rumah apung atau padu untuk para nelayan yang terkena banjirop, sehingga itu dananya nanti dari CSR. Kemarin kita sudah koordinasi dananya dari CSR, dan itu insya Allah akan direalisasikan dalam waktu dekat ini, dan itu mungkin akan berjalan ke depannya pun akan banyak program-program seperti itu untuk mewujudkan 3 juta rumah itu sendiri. Kita membangun Subang ini nggak bisa hanya dengan diam di Subang. Saya harus ke Jakarta, Pak Wagub harus ke Jakarta untuk apa? Untuk mencari anggaran-anggaran yang sifatnya ada dari dana pusat itu bisa dialirkan ke Kabupaten Subang. Selama ini Kabupaten Subang kelemahannya apa? Kita ini nggak bisa lihai untuk mencari anggaran-anggaran DAK, DAU dari pusat, sehingga APBD kita ya segitu-gitu aja. PAD kita itu bisa lebih besar dari daerah lain, tapi APBD-nya kadang kita lebih kecil dari daerah lain. Kenapa? Kita tidak bisa membangun komunikasi dengan kementerian-kementerian yang ada di pusat, sehingga bantuan-bantuan untuk Kabupaten Subang seperti sekarang perumahan, jalan, kesehatan itu sulit. Nah, kenapa kita sekarang hari ini hadir di sini? Ya ini salah satunya wujud kita untuk membantu percepatan pembangunan Kabupaten Subang dengan lintas sektoral termasuk ke kementerian. Ayo kita mau cari ya.